wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin presentasi tentang legislasi peminjaman halal. Mari kita simak videonya bersama-sama. Menurut pasal 1 ayat 1 UU BK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen. Kemudian ada asas perlindungan konsumen, yaitu perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Kemudian ada lagi perlindungan konsumen harus memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil. Dari kutipan ini, tujuan perlindungan konsumen itu upaya untuk menjamin hak konsumen agar tidak dirugikan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang pakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi konsumen itu setiap orang memakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu kepentingan sendiri, keluarga maupun orang lain. Kemudian ciri-ciri konsumen itu ada 3. Yang pertama, menggunakan produk, barang ataupun jasa itu bukan memproduksi. Yang kedua, tujuannya untuk konsumsi, bukan untuk dijual kembali. Yang terakhir, bisa perorangan, keluarga ataupun organisasi. Selanjutnya, pengertian pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UPK Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jadi, pelaku usaha adalah seseorang atau organisasi yang memproduksi, mendistribusikan ataupun memperdagangkan barang ataupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sebagai contoh, seseorang penjual nasi goreng, pedagang di pasar ataupun UMKM. Nah, itu juga bisa dikatakan pelaku usaha. Selanjutnya ada hak konsumen. Hak konsumen adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sebagai pengguna barang ataupun jasa. Nah, hak konsumen ini adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai pengguna barang ataupun jasa agar mereka itu terlindungi dari tindakan yang merugikan oleh pelaku usaha. Kemudian hak usaha itu sudah tertera dalam video ini. Ada hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Selain memiliki hak, konsumen itu juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa. Karena kewajiban ini sangatlah penting untuk menjaga hubungan yang adil dan bertanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha. Kemudian, kewajiban konsumen itu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UPK Pasal 5. Di antaranya yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi, kemudian beretikat baik dalam melakukan transaksi, dan lain sebagainya.
Kemudian hak pelaku usaha. Di dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia, tidak hanya konsumen yang memiliki hak, akan tetapi pelaku usaha juga memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 6. Hak pelaku usaha diantaranya ada hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, kemudian hak untuk melakukan pembelaan diri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama, menyesatkan konsumen melalui iklan, label, atau informasi yang tidak benar. Jadi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu yang pertama, tidak boleh menyesatkan konsumen melalui iklan, label, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membuat iklan palsu tentang barang atau jasa, seperti menyatakan produk halal padahal tidak. Selanjutnya, tidak memberikan informasi yang benar dan jelas, termasuk asal-usul, cara penggunaan, dan resiko barang atau jasa. Dan juga menjual barang rusak, cacat, atau kadaluarsa tanpa memberitahu konsumen. Selanjutnya, memaksa atau menipu konsumen dalam transaksi. Jadi, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu tidak boleh menyesatkan konsumen melalui iklan, label, dan lain sebagainya. Tidak membuat iklan palsu tentang barang atau jasa, seperti menyatakan produk halal sedangkan produk itu aslinya tidak halal. Kemudian tidak memberikan informasi yang benar dan jelas terkait asal-usul barang tersebut, cara penggunaannya bagaimana, dan resiko barang atau jasa itu bagaimana, itu tidak ada kejelasan. Dan itu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Selanjutnya, pengertian halal produk pangan. Halal secara bahasa berarti diperbolehkan atau diizinkan. Dalam konteks produk pangan, halal berarti makanan dan minuman. Jadi pengertian halal di sini itu makanan yang boleh dikonsumsi ataupun boleh diizinkan, seperti makanan-makanan dan minuman yang ada sertifikasi halalnya, itu yang dinamakan makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, pengertian haram produk pangan. Haram secara bahasa berarti dilarang atau tidak diizinkan dalam konteks makanan dan minuman. Jadi pengertian haram di sini itu makanan yang tidak boleh dikonsumsikan atau minuman yang tidak boleh dikonsumsikan. Seperti contoh, makanan itu semacam babi, anjing, dan lain sebagainya yang itu benar-benar haram dan tidak diperbolehkan. Kemudian kalau minuman itu seperti minuman yang memabukkan, itu juga minuman yang haram, dan juga minuman yang dilarang atau tidak diizinkan. Selanjutnya, pengertian sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan pengakuan resmi yang menyatakan bahwa suatu produk, terutama produk pangan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan, telah memenuhi syarat Islam dan layak dikonsumsi atau digunakan oleh umat muslim. Jadi pengertian sertifikasi halal ini adalah proses pemeriksaan dan pengakuan resmi yang itu menyatakan bahwa suatu produk, terutama produk pangan, minum, obat, kosmetik, dan barang gunaan lain sebagainya, itu telah memenuhi syarat syariat Islam, dan itu juga layak dikonsumsi atau digunakan oleh semua umat muslim. Selanjutnya, sejarah sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia itu memiliki perjalanan yang sangat panjang dan yang berkembang dari inisiatif organisasi masyarakat Islam hingga menjadi kebijakan negara melalui undang-undang. Nah, ini
Yang pertama, masa awal inisiatif MUI pada tahun 1988. Pada tahun 1988, itu MUI melalui inisiatif sertifikasi halal secara sukarela sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim. Kemudian awalnya difokuskan pada produk makanan dan minuman, khususnya produk impor yang belum jelas kehalalannya itu. Selanjutnya, MUI membentuk lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik atau disingkat LPPOM MUI sebagai lembaga teknis pelaksanaan sertifikasi halal. Yang kedua, LPPOM MUI lembaga sertifikasi halal utama itu pada tahun 1989 sampai 2014. Itu pada tahun 1989 LPPOM MUI secara resmi mulai melakukan audit halal baik untuk perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian selama periode ini sertifikasi halal bersifat sukarela tapi menjadi kebutuhan pasar khususnya untuk ekspor dan industri makanan. Kemudian sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI setelah melalui audit oleh LPPOM dan sidang fatwa kehalalan. Selanjutnya nomor 3, penguatan regulasi Undang-Undang JPH tahun 2014, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014 disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selanjutnya, undang-undang ini menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal kecuali produk haram. Selanjutnya, undang-undang juga membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, landasan hukum sertifikasi halal di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Yang terakhir, Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Selanjutnya, peran BPJPH. Yang pertama, menerbitkan sertifikat halal, kemudian menerima dan memproses permohonan sertifikasi. Yang ketiga, menetapkan lembaga pemeriksaan halal atau disebut LPH. Yang terakhir, melakukan pembinaan dan sosialisasi. Adapun juga peran MUI. Yang pertama, mengeluarkan fatwa halal, kemudian menetapkan kehalalan produk. Selanjutnya, menyusun standar dan kriteria halal, dan yang terakhir, membina auditor halal. Selanjutnya, prosedur sertifikasi halal di Indonesia yaitu diatur oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau disebut BPJPH di bawah Kementerian Agama ataupun Kemenak. Proses ini penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di antaranya, yang pertama, pendaftaran sertifikasi halal. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH melalui sistem online. Dokumen yang dibutuhkan di antaranya data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan dan pemasok, proses produksi. Yang terakhir, dokumen sistem jaminan produk halal. Yang kedua, pemeriksaan dokumen. BPJPH memverifikasi dokumen yang diajukan untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya. Yang ketiga, pemilihan lembaga pemeriksa halal atau disebut LPH. BPJPH menunjuk
LPH untuk melakukan yang pertama audit halal ke lokasi produksi, yang kedua verifikasi bahan baku dan proses produksi, dan yang terakhir wawancara dengan pelaku usaha. Yang keempat, audit halal oleh LPH. Tim auditor LPH melakukan audit, diantaranya menelusuri bahan, proses, dan sistem produksi, memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram atau najis. Yang terakhir, audit lapangan ke fasilitas produksi. Yang kelima, penetapan kehalalan produk oleh MUI. Di antaranya, hasil audit disampaikan ke Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI. Kemudian, Komisi Fatwa MUI melakukan sidang untuk menetapkan kehalalan produk. Yang keenam, menerbitkan sertifikat halal. Jika produk dinyatakan halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal tersebut. Dan sertifikat berlaku selama 4 tahun atau bisa diperpanjang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kewajiban pelaku usaha, yaitu menerapkan sistem jaminan produk halal atau bisa disebut SJPH. Kemudian melaporkan perubahan bahan atau proses produksi, dan yang terakhir mengikuti audit berkala jika diperlukan. Dan juga ada estimasi waktunya. Total waktu proses bisa memakan waktu 15-45 hari kerja, tergantung kelengkapan dan kerumitan proses produksi. Kemudian ada juga pengertian jaminan produk halal. Jaminan produk halal atau bisa disebut JPH adalah proses sistematis yang bertujuan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk telah melalui proses produksi yang sesuai dengan aturan syariat Islam hingga terjamin kehalalannya. Ada juga dasar hukum sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, dan juga diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau bisa disebut BPJPH. Kemudian ada juga tujuan JPH. Yang pertama, memeriksa kepastian hukum kepada konsumen muslim. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari produk haram atau najis. Dan yang terakhir, mendukung industri halal nasional dan internasional. Kemudian ruang lingkup produk yang wajib bersertifikat halal diantaranya makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, barang gunaan seperti sabun, sikat gigi, dan lain sebagainya, dan juga jasa penyembelihan dan proses produksi terkait. Ada juga unsur-unsur dalam JPH. Yang pertama, bahan. Bahwasanya bahan itu semua bahan yang digunakan harus halal dan thayyib. Kemudian proses produksi, yaitu tidak boleh ada pencampuran atau kontaminasi dengan bahan haram atau najis. Dan yang terakhir, sistem jaminan produk halal atau bisa disebut SJPH, yaitu sistem yang diterapkan pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kehalalan produk. Dan yang terakhir itu kriteria sistem jaminan halal. Sistem jaminan produk halal atau bisa disebut SJPH adalah sistem manajemen yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk menjaga konsistensi kehalalan produk dalam seluruh rantaian produksinya, dari bahan baku hingga distribusi. BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH menetapkan kriteria utama SJPH sebagai acuan dalam proses sertifikasi halal. Kriteria tersebut berdasarkan KMA nomor 1360 tahun 2021. Yang pertama, kebijakan halal, yaitu pernyataan tertulis dari manajemen puncak bahwa perusahaan berkomitmen terhadap kehalalan produk dan juga harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan pihak terkait. Yang kedua, tim manajemen halal,
atau tim halal, yaitu dibentuk oleh pelaku usaha untuk mengelola dan mengawasi pelaksanaan SJPH dan juga bertanggung jawab atas pelatihan, pengawasan, dan dokumentasi halal. Yang ketiga, pelatihan halal, yaitu seluruh personil yang terlibat dalam proses produksi wajib mendapatkan pelatihan tentang prinsip halal, bahan, proses, dan kebijakan halal. Yang keempat itu bahan, yaitu semua bahan terdiri utama, tambahan, atau penolong itu harus jelas status halalnya. Kemudian harus berasal dari pemasok bersertifikat halal atau memiliki dokumen pendukung halal. Yang kelima, produk. Produk akhir tidak boleh mengandung bahan haram atau najis, dan juga nama dan label produk tidak boleh bertentangan dengan prinsip halal, misalnya bacon chip. Kemudian yang nomor 6 itu fasilitas produksi, yaitu tidak boleh terjadi kontaminasi silang dengan bahan haram ataupun najis. Kemudian jika berbagai fasilitas dengan produk non halal, harus dilakukan prosedur pencucian atau ritual penyucian, ataupun bisa dikatakan sama. Yang ketujuh, prosedur tertulis aktivitas kritis, yaitu prosedur standar untuk setiap aktivitas penting: penerimaan bahan, pencampuran, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan juga distribusi. Yang kedelapan, kemampuan telusur, yaitu kemampuan untuk menelusuri bahan, proses, dan produk akhir agar bisa diketahui sumber dan status kehalalannya. Yang terakhir, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, yaitu produk untuk menangani dan memisahkan produk yang terbukti atau diduga tidak halal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.